Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi semua umat Islam. Kenapa? Al ilmu nur, karena ilmu itu cahaya, ilmu itu penuntun. Wal jahlu dorun, dan bodoh itu bahaya. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Thalabul ilmi minal mahdi ilalahdi. Menuntut ilmu itu semenjak kita dilahirkan ke alam dunia ini, ilalahdi, sampai ke liang lahat atau sampai kita mati. Artinya selama kita hidup di dunia, maka kita wajib menuntut ilmu. Kullu syai'in bil ilmi, segala sesuatu itu ada ilmunya. Waman yuridu dunya, barang siapa yang ingin bahagia, senang di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka kesenangan, kebahagiaan dunia itu dapat kita raih dengan ilmu. Waman yuridul akhirah, barang siapa ingin bahagia, senang di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka kebahagiaan, kesenangan akhirat itu dapat kita raih dengan ilmu. Waman yuridu huma ma'an, barang siapa yang ingin bahagia, senang di dunia dan di akhirat, sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah, fa'alaihi bil ilmi, maka kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat itu dapat kita raih dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, fadilah, keutamaan menuntut ilmu luar biasa. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang sangat luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma, barang siapa yang keluar rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan dia tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada umatnya, kun fil ardi aliman, jadilah kalian di muka bumi ini orang yang pintar. Al-alim artinya orang yang pintar, berasal dari kata dasar alama, mengetahui. Menurut anak-anak pesantren, alim isim fa'il, orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Jadi yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjadi orang pintar. Muta'aliman, sekiranya kita tidak pintar, merasa bodoh, merasa kekurangan, muta'aliman, maka kita harus menuntut ilmu. Mustami'an, yang ketiganya, ketika kita sudah tidak mampu lagi thalabul ilmi, sudah tidak mampu lagi menuntut ilmu,
mustami'an, maka kita mendengarkan, menjadi mustami, menjadi pendengar setia terhadap ilmu-ilmu. Au muhibban, dan yang keempatnya kita menjadi pecinta ilmu. Wala takun khamisah, jangan menjadi yang kelima. Fatahlaka, kalau kita menjadi orang yang kelima, maka kita akan rugi. Maka kita akan hancur. Siapakah orang yang kelima itu? Yaitu orang yang tidak ada kemauan. Ya, belum apa-apa sudah mengatakan sulit. Mengatakan sulit padahal belum dicoba. Sementara di dalam Al-Quran dijelaskan inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. If there is will, there is a way. Hadirin rahimakumullah. Perlu diingat bahwa salah satu yang akan dibawa kita mati pulang ke rahmatullah tiada lain adalah ilmu. Iza mata ibnu Adam, ketika mati anak incu Adam, anak cucu Adam, in qata'a amaluhu, maka putus amal-amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Hadirin rahimakumullah, tentunya antara ilmu agama dan ilmu akhirat haruslah seimbang. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, wabtagi fima taqallahu daril akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan akhirat, wala tansa, ojo lali, don't forget, nasibaka, nasibmu, keadaanmu, mina dunia, dari kehidupan dunia. Religion without science is blind, and science without religion is lame. Agama tanpa ilmu pengetahuan maka akan gelap. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa agama maka akan pincang. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari dengan penuh semangat kita kerjakan fi dunia wal akhirah, ya, ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah horizontal terhadap sesama manusia. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentuh sangkakala pajajaran tangaran mangsa mapag zaman anyar mangsa kisunda kandang rempuk cukup sauyunan tembong keun ajen usin satria nu pinandika adil para marata sinatria pilih tanding